Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan materi praktek basis data lanjutan tentang relasi data di PHP MyAdmin. Ya, langsung saja. Pertama-tama pastikan dulu kita sudah menjalankan sum ya untuk Apache dan MySQL-nya. Kemudian kita buka browser. Kita ketikkan localhost PHP MyAdmin ya, seperti ini. Localhost PHP MyAdmin. Oke. Ya, sudah proses terbuka untuk web servernya. Nah, kita akan coba membuat relasi antara dua buah tabel ya dalam sebuah database. Ya, saya akan memberikan contoh sederhananya saja. Kemudian kalian bisa mengembangkan untuk membuat relasi antara 3 tabel atau 4 tabel. Ya, untuk pertama-tama saya akan membuat database terlebih dahulu dengan cara mengklik new. Nah, kita akan buat database. Nah, pada hari ini saya akan buat simulasi tentang relasi database. Maka saya akan memberi nama database contoh relasi. Nah, karena dalam database tidak bisa dispasi, jadi harus dipisahkan. Kalau bukan dengan garis bawah atau underscore, kita bisa sambung ya. Seperti contoh di sini ya, contoh relasi. Database-nya contoh relasi. Kemudian kita create. Nah, saya akan membuat dua buah tabel. Yang pertama tabel mahasiswa dan yang kedua tabel mata kuliah. Ya, saya akan mensimulasikan bagaimana relasi itu diaktifkan dan bagaimana relasi itu bekerja dalam dua buah tabel ya, seperti yang sudah kita pernah bahas di slide sebelumnya ya. Mahasiswa akan saya relasikan dengan tabel mata kuliah. Ya, untuk lebih jelas saya akan praktekkan. Ya, mahasiswa jumlah kolom misalnya 4. Ya, klik go. Kita akan mengisi atau membuat field feed dalam tabel mahasiswa. Nah, tentu dalam mahasiswa memiliki field name ya. Saya kasih tipe datanya varchar dengan panjangnya 10. Nah, jangan lupa di set bahwa name itu termasuk primary key-nya. Klik go. Setelah name, nama mahasiswa sendiri. Nah, mungkin alamat. Ya, keempatnya mungkin jenis kelamin. Ya, ini hanya contoh saja untuk membuat relasi antara dua buah tabel. Ya, nama juga saya kasih seragamkan saja. Oke, setelah saya isi semuanya dan pastikan indeksnya primary key,
maka klik save. Oke, sudah saya buat tabel mahasiswa ya, dengan field name, nama, alamat, dan jenis kelamin. NIM-nya saya set primary key ya. Ada action index-nya di sini yang menjelaskan bahwa telah saya set NIM sebagai primary key-nya. Ya, kemudian saya akan buat tabel yang lainnya atau tabel yang kedua, yakni mata kuliah. Ya, mata kuliah ya, seperti ini. Saya isi di sini nama tabelnya, tabel mata kuliah. Tentu dalam mata kuliah ada kode mata kuliah, saya singkat saja kode MK. Kemudian nama mata kuliah atau saya singkat saja dengan nama MK. Dan yang terakhir adalah relasi antara tabel mata kuliah dengan tabel mahasiswa, yakni NIM ya. Nantinya NIM ini akan menjadi kunci tamu atau foreign key di tabel mata kuliah. Nanti saya akan praktekkan bagaimana caranya. Oke, seperti biasa kita isi tipe data dari kode mata kuliah ya. Saya kasih seragam semua supaya mudah, dan jangan lupa set sebagai primary key untuk kode mata kuliah. Nah, setelah kita set tipe datanya sama, NIM juga saya kasih tipe data yang sama. Oke. Setelah itu saya simpan ya. Dan saya sudah punya 2 tabel di database contoh relasi ya. Ada tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah ya. Tabel mahasiswa terdiri dari NIM, nama, alamat, dan jenis kelamin. Dan tabel mata kuliah terdiri dari kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan NIM sebagai primary key sebagai foreign key dari tabel mahasiswa. Oke, kita akan isi dulu tabelnya. Ya, saya kasih 2 contoh saja ya. Saya kasih contoh A01 dengan nama Andi ya. Alamatnya contoh Gorontalo. Jenis kelaminnya misalnya laki-laki. Oke, data kedua A02 dengan nama Andy, alamat Kapgor, jenis kelamin laki-laki. Oke, go. Nah, maka saya sudah membuat isi dalam tabel mata kuliah sebanyak 2 buah data, yakni data A01 dan A02 ya. Ini A01 dan A02. Nah, selanjutnya saya akan membuat relasi antara tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Ya, caranya cukup mudah. Ya, kita klik di tabel mata kuliah, kemudian kita klik structure. Nah, kita pilih relation view, tapi sebelumnya saya lupa bahwa kita akan membuat NIM itu berindeks ya. Berindeks seperti ini ya. Oke. Ya, maka NIM tadi sudah berindeks dan akan kita set sebagai foreign key ya. Tandanya sudah ada
kunci silver ya, kunci silver seperti ini. Ya, setelah kita set sudah bertanda seperti ini, kita buka relation view-nya ya. Kalau sumnya tipe terbaru, nah itu sudah tersedia relation view-nya. Kalau sumnya tipe yang lama atau PHP-nya lama, ya mungkin relation view tidak berada di posisi sini, akan berada di lokasi yang lain. Nah, tinggal dicari saja di mana lokasinya. Nah, oke. Setelah saya klik relation view, maka saya akan membuat NIM yang tadi itu menjadi foreign key-nya. Ya, caranya kita set dulu on delete dan on update-nya cascade supaya kita bisa mengedit atau melakukan hapus di kedua tabel ini ya. Nanti saya praktekkan bagaimana caranya. Ya, terus kita pilih NIM, kita pilih database-nya ya, ini contoh relasi. Kemudian ya, mahasiswa NIM. Oke. Nah, kita set seperti ini ya. Kita set seperti ini. Kemudian kita save. Ya, kita sudah berhasil membuat NIM sebagai foreign key di tabel mata kuliah. Ya, untuk memastikan bahwa relasi kita sudah jadi, bisa kita klik di contoh relasi di database-nya. Kemudian kita pilih more, kemudian kita designer. Kita klik designer, kita akan melihat apakah sudah relasi. Oh, ternyata sudah ya. Sudah terjadi relasi ya, ditandakan dengan poin hijau atau garis hijau ya, menandakan bahwa NIM yang tadi itu yang di sini primary key itu akan menjadi atau sudah menjadi foreign key di tabel mata kuliah. Ya, selanjutnya kita akan mencoba apakah proses relasi ini benar-benar berhasil ya, dengan cara kita akan merubah data di tabel mahasiswa dan apakah akan berubah di tabel mata kuliah ya. Oke, mata kuliah juga terganti ya, kalau direlasikan harusnya dia terganti juga ya. Oh, maaf, saya belum menginput data. Oke, saya input dulu. Ya, misalnya ESE I 01 mata kuliah basis data, NIM-nya A02. Oke, SEI 02. Oke, mata kuliah MPSI A05. Oke. Ya, saya lupa menginput data dulu di tabel mata kuliah ya. Oke, kita input dulu tabel data di tabel mata. Oke, sudah ada 2 buah tabel. Ya, kita akan menjalankan proses update tadi ya, kita rubah ke NIM A01 lagi ya. Tadinya A05, kita akan rubah ke A01 lagi ya. Perhatikan baik-baik. Ya, caranya sama ya. Update nama tabel ya, mahasiswa. Kemudian set NIM ya, NIM kita akan ganti dengan A01, di mana data dengan nama apa tadi ya, Andi ya, Andi ya. Oke, kita simulasi dulu. Oke,
Kita go ya, kita agak percepat. Oke, berhasil. Ya, oke, sudah saya rubah ya dari tanya A05 menjadi A01. Ya, kita cek di tabel mata kuliah ya. Ya, oke. Ya, untuk kode mata kuliah 02 untuk MPSI si Andi ya. A01 itu sudah dirubah ya. Yang tadinya A05 sudah diubah menjadi A01. Selanjutnya kita akan delete ya si Andi tadi. Ya, dengan cara kita pakai SQL lagi. Delete from nama tabel ya, mahasiswa, where dimana NIM-nya tadi berapa ya, A01 ya, NIM-nya A01. Oke, kita simulasi dulu. Yes, akan terhapus satu data. Apakah Anda akan menghapus? Yes. Oke, sudah terhapus data dengan NIM A01 dengan nama Andi. Ya, seharusnya di tabel mata kuliah juga sudah terhapus ya. Ya, kita cek apakah benar. Oke, ternyata berhasil. Hanya tersisa satu buah data saja ya. NIM A01 sudah berhasil dihapus ya. Walaupun kita hanya menghapus di tabel mahasiswa, maka dengan teknik relasi ini, dengan adanya relasi database ini atau relasi dalam sebuah tabel, kita bisa menghapus juga data yang ada di mata kuliah. Ya, bayangkan kalau misalnya kita tidak membuat relasi, maka apabila kita menghapus data di tabel mahasiswa, maka di tabel mata kuliah juga tetap ada ya. Datanya tetap ada, maka kita akan menghapus 2 kali ya. 2 kali, dan itu tentunya akan memakan waktu yang banyak apabila datanya sudah ribuan atau jutaan ya. Jadi relasi ini sangat baik dalam sebuah database ya. Untuk itu saya sesuai tugas yang telah saya berikan, kalian harus membuat relasi antara 2 buah tabel, 3 buah tabel, dan 4 buah tabel. Dan Anda buatkan videonya seperti ini ya, karena sudah dibagi kelompoknya kemarin, maka tiap kelompok itu membuat video dan menjelaskan cara-cara bagaimana membuat 2 relasi, 3 relasi, dan 4 relasi dalam sebuah tabel. Nah, semoga jelas instruksi tugasnya, dan tugas itu sebagai tiket untuk UTS nanti ya. Semoga bermanfaat dan semoga jelas tutorial hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.